Selamat datang kembali di channel Ota Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-12. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, berakhir pertandingan pertama di pertarungan bebas dengan kemenangan King, setelah King mengalahkan 112 peserta dalam waktu bersamaan. Dengan kemenangan itu juga, peringkat King naik ke peringkat 6, yang sebelumnya berada di peringkat 19. Kini pertandingan selanjutnya akan dilanjutkan. Mopeng mempersilahkan peserta selanjutnya untuk naik ke arena. Seorang pria yang bernama Huang Qiling pun naik ke arena. Huang yang berada di peringkat kedua perguruan dalam menantang Sututu menjadi lawannya di pertandingan ini. Sututu tertawa mendengar tantangan dari Huang dan berlagak seolah-olah akan menerima tantangannya. Bahkan dia mengatakan dia akan menghabisi Huang, namun ujung-ujungnya Sututu menolak tantangan Huang. Huang marah-marah, merasa dipermainkan oleh Sututu. Dia mengatakan Sututu tidak punya rasa malu. Sututu balik memarahi Huang, katanya yang tidak punya rasa malu harusnya Huang. Seorang peringkat 2 perguruan dalam bisa-bisanya menantang orang lemah seperti dirinya. Sututu ini sebenarnya kuat loh, tapi entah kenapa Sututu selalu menyembunyikan kekuatan aslinya. Mendengar perkataan Sututu seperti itu, Huang makin marah dong. Namun tiba-tiba seseorang menghentikan Huang. Dia bernama Zhao Rulong, peringkat teratas di perguruan dalam. Kau ini bersikap kasar dan mempermalukan murid perguruan dalam. Jika kau seorang laki-laki, naik ke arena dan bertarunglah denganku. Tapi lagi-lagi Sututu menolaknya sambil berlagak bodoh di hadapan Zhao dan mengatakan tidak mau berulang kali. Tiba-tiba seorang wanita datang menyela perdebatan mereka dan mengatakan, Zhao Rulong, kau ini peringkat teratas di perguruan dalam. Bisa-bisanya malah menantang murid perguruan luar yang berada di peringkat 9. Kau ini benar-benar memalukan. Jika kau ingin bertarung, dengan senang hati aku meladenimu. Dia bernama Suye, peringkat ketiga perguruan dalam. Sututu termenung melihat Suye dan mengatakan, Tunggu. Suara ini, model rambut ini, ya Tuhan, apakah itu dia? Ternyata Suye adalah wanita milik Sututu. Tapi entah hubungan serumit apa Sututu dan Suye, sampai-sampai Sututu terlihat seperti ketakutan dan tak ingin bertemu dengannya. King yang mengira Suye adalah musuh Sututu berniat akan membantunya. Tapi Sututu malahan meminta King agar tak ikut campur masalah dia dan Suye. King pun keheranan melihat sikap Sututu menjadi aneh setelah kedatangan Suye. Di sisi lain, para peserta terlihat sangat senang akan melihat pertandingan yang sangat menarik. Peringkat teratas akan melawan peringkat ketiga antara murid perguruan dalam. Pertandingan pun dimulai, tapi sebelum Zhao menyerang, dia bertanya, kenapa kau melindungi dan menggantikan laki-laki lemah itu untuk menghadapiku? Jangan banyak omong, majulah, balas Suye yang sudah bersiap memasang kuda-kudanya. Baiklah, jangan menyesal jika wajah cantikmu itu terluka, kata Zhao sambil melancarkan serangannya. Suye menghindari dan menangkis setiap serangan-serangan Zhao. Pertarungan mereka pun begitu sengit, mengeluarkan kemampuan masing-masing. Tapi karena kekuatan Zhao lebih unggul, Zhao berhasil mencengkeram leher Suye, lalu membenamkannya ke arena begitu kuat hingga arena hancur berkeping-keping. Suye tak berdaya, tubuhnya ditekan kuat, dan Zhao mencoba melecehkan Suye dengan menarik bajunya ke atas. Melihat wanitanya akan dilecehkan, Sututu segera ke arena. Sututu marah besar, memukul wajah Zhao sekuat tenaga hingga terlempar ke sisi arena. Kurang ajar kau, berani-beraninya mencoba melecehkan wanitaku. Hari ini aku akan menghabisimu, sialan. Sututu berjalan mendekati Zhao yang terduduk, lalu menginjak-injak kantong menyanya. Zhao pun berteriak kencang sangat kesakitan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Sututu menampar muka Zhao berulang kali tanpa henti. Para peserta tak habis pikir melihat kejadian di hadapan mereka. Murid terbaik perguruan dalam bisa-bisanya dihajar habis-habisan hingga tak mampu melakukan perlawanan sedikit pun kepada Sututu. Wasit mulai berteriak agar Sututu berhenti, agar tak melakukan pelanggaran aturan perguruan. Namun Sututu tidak memperdulikannya. Sekuat tenaga memukul wajah Zhao hingga terbenam di arena dan Zhao akhirnya mati. Wasit mulai sangat kesal. Sututu telah melanggar aturan perguruan, berteriak memerintahkan para murid ikut bersamanya menghabisi Sututu. Wasit Mopeng mencoba menghentikan tindakan adiknya, tapi mulai tidak mau mendengarkan ucapan kakaknya. Para murid pun menuju ke arena bersama-sama dipimpin wasit mulai. Akan tetapi,
ada King yang sedang duduk di tepi arena, menghadang para murid agar tak menyerang Sututu, mengatakan, "Siapa yang ingin kalian habisi?" Melihat King menghadang, langkah kaki mereka terhenti dan sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Tak lama berselang, Mei datang membawa 2 pedang yang bernama pedang sihir perak dan emas, mengatakan, "Dasar para pecundang, jika kalian tidak ingin maju, maka aku saja yang maju." Melihat pedang tingkat bumi yang dibawa Mei merupakan pedang milik murid suci Yunhai, keberanian mereka muncul kembali dan bersedia mengikuti Mei. Melihat kedatangan Mei, King bertanya kepada Sututu, "Sututu, bala bantuan mereka datang. Apa perlu bantuanku? Kebetulan sekali, aku tak mampu mengalahkan mereka sekaligus. Ditambah lagi, Mei memiliki senjata pusaka tingkat bumi. Selama ini aku selalu bersikap bodoh dan bersembunyi di belakangmu, hingga mereka semua meremehkanku. Tapi di hadapan wanitaku, aku harus kembali menjadi lelaki sejati," kata Sututu sambil pergi menuju para murid yang akan menyerangnya. Sututu menghajar mereka dengan mudah, walaupun Sututu diserang mereka secara bersamaan. Sututu menangkap salah satu dari mereka, lalu sambil memutar tubuhnya, murid itu dihantamkan ke murid lainnya hingga mereka terhempas. Di saat Sututu lengah, Mei menyerang Sututu dengan menggunakan kedua pedangnya. Sututu pun tidak bisa menghindarinya. Dia mencoba menahan serangan Mei menggunakan sebuah perisai dari kekuatannya. Karena kekuatan pedang itu terlalu besar, perisai kekuatan Sututu hancur dan terjadi ledakan sehingga Sututu terluka. King bergerak secepat kilat menahan serangan lanjutan Mei. Mei pun terkejut mengatakan, "Bagaimana mungkin? Kau mampu menahan seranganku dengan sarung pedangmu saja. Padahal seseorang dengan kekuatan yang Jing saja tidak mampu menghalaunya." King tersenyum tipis dan mengatakan, "Yang begini saja kau sebut senjata pusaka? Yang benar saja." King menebaskan sarung pedangnya hingga Mei terhempas ke udara dan ambruk di arena. "Lihat baik-baik 2 potong besi tua yang kau genggam," kata King kepada Mei. Begitu Mei melihat pedangnya, sontak saja dia terkejut. Sekejap mata, tiba-tiba pedangnya menjadi besi tua berkarat. King mendekati Mei lalu mengarahkan sarung pedangnya ke leher Mei. "Nona Mei, kenapa tidak lanjut bertarung? Apa kau takut misi ini akan gagal? Dan kau tidak akan dianggap 3 murid suci?" tanya King kepada Mei. Mei menjawab, "Bagaimana mungkin aku menjadi salah satu 3 murid suci? Aku hanya tidak sengaja mendengar hinaan Sututu, jadi aku tidak sengaja tersihir perkataannya." Tanpa membalas ucapan Mei, King secepat kilat menebas tubuh Mei hingga terbelah 2 dan menjadi abu. Lalu King pergi menjauh. Tak lama berselang, Wakil Liu tiba di sana mendatangi King. Dengan transmisi suara, Wakil Liu mengatakan, "Kenapa kau terus-terusan membunuh? Apa kau tidak bisa tidak merepotkanku? Kau kira kekacauan ini mudah untuk diselesaikan? Kalian sendiri yang mengatakannya. Aku bebas melakukan apa saja," jawab King dengan muka santainya. "Sial, aku lupa tentang itu," kata Wakil Liu di dalam hatinya. Di saat Wakil Liu sedang pusing dengan tindakan King yang selalu membunuh orang, mulai menghadap Wakil Liu memintanya agar King segera dihukum karena melanggar aturan perguruan. Wakil Liu langsung menampar wajah Molai begitu kencang hingga Molai muntah darah dan pipinya lebam-lebam. Wakil Liu sangat kesal. Berani-beraninya Molai memerintah dirinya yang merupakan seorang wakil di perguruan. Setelah itu, Wakil Liu mengumumkan kompetisi pertarungan bebas telah berakhir dan menetapkan King sebagai pemenangnya di kompetisi ini. Dan juga akan maju ke kompetisi selanjutnya. Para murid perguruan luar pun bersorak untuk kemenangan King. Kemudian Wakil Liu meminta King agar bersiap-siap untuk kompetisi selanjutnya dan berharap King tidak mengecewakan perguruan. Setelah semua yang diberikan perguruan tinggi Singkong untuk mendukung King selama ini, tak lama berselang tiba-tiba sarung pedang King bergetar hebat. King berpikir kemungkinan sarung pedangnya telah mengetahui keberadaan pedang membelah langit dewa. Maka dari itu, sarung pedang bereaksi. "Wakil Liu, selanjutnya aku akan melakukan pertapaan tertutup dalam beberapa hari ini ke depan. Jika tidak ada urusan penting, tolong jangan ganggu aku. Dan juga, bantu aku sembuhkan Sututu," kata King sambil bergegas pergi ke suatu tempat. Wakil Liu sangat kesal melihat King pergi begitu saja dan seenaknya memerintah dirinya, sehingga dirinya merasa telah dimanfaatkan oleh King. Beralih ke suatu tempat di mana King sedang berkomunikasi dengan sarung pedangnya yang telah merasakan kekuatan pedang membelah langit dewa dan kekuatannya sudah saling terhubung. Tapi sayangnya, ketika mencoba melacak keberadaan pedang itu, sarung pedang hanya bergetar kencang, tidak dapat merasakan posisi keberadaan pedang itu secara detail. Melihat tuannya menghadapi kebuntuan mencari lokasi pedangnya, hati api King Lian menyarankan untuk mengambil tubuhnya terlebih dahulu. Hati api King Lian juga memberitahu King
Sejak memasuki perguruan tinggi Singkong, dia telah menelusuri area sekitar dan kini telah berhasil menemukan posisi keberadaan tubuhnya. Dan juga ada yang salah dengan formasi yang menyegel tubuhnya. Mungkin saat ini waktu yang tepat untuk mengambilnya. Ayo kita ambil tubuhmu. Ketika saatnya tiba, kekuatanmu akan meningkat. Itu akan sangat membantuku untuk balas dendam kepada 3 murid suci, kata King sambil pergi menuju tempat hati api King Lian yang tersegel. Di waktu yang sama, di sebuah kerajaan yang tak diketahui lokasinya, ketiga murid suci sedang berkumpul di sana. Salah satu murid suci yang bernama Yunhai terlihat sangat marah karena King telah membunuh bawahannya dan juga menghancurkan pedang pusaka tingkat buminya. Sudah kubilang kan, kekuatan King tidak boleh diremehkan, tapi kau malah mengirimkan orang-orang yang tidak berguna. Kalau begini, siapa yang harus disalahkan? Kata murid suci lainnya yang bernama Yetian. Sialan Yetian, apa maksudmu ha? Balas Yunhai sambil menarik baju Yetian. Yetian melepaskan bajunya dari genggaman Yunhai, kembali mengatakan, Saudara Yunhai, tidak usah begitu marah, tenang saja, aku sudah menyiapkan rencana besar untuk King. King itu sangat menyayangi keluarganya. Batas waktu perlindungan dari asosiasi ramuan sebentar lagi akan habis. Di saat itu tiba, kita panggil pasukan kita sendiri untuk berkumpul di kota Tianyu dan langsung menyerang keluarga King. Bahkan jika saat itu tiba, perguruan tinggi mengirimkan pasukannya untuk melindungi keluarga King. Ketika mereka sampai di rumah King di kota Tianyu, mereka hanya akan melihat genangan darah. Beralih ke King yang sedang menuju tempat yang ditunjukkan hati api King Lian. Ketika melewati danau, tiba-tiba ular jiwa es berkomunikasi lewat transmisi suara, meminta King berhenti sejenak. King yang mendengar suara ular jiwa es menghentikan langkahnya dan kemudian mendatangi ular jiwa es yang sedang menunggunya di tepi danau. Aku memiliki tugas penting. Ada apa kau memanggilku? Tanya King menatap tajam ular jiwa es. Tanpa basa-basi, ular jiwa es memberikan sesuatu dari mulutnya kepada King. Dan ular jiwa es mengatakan, ini adalah esensi darah kami. Jika kamu mengalami kesulitan, aktifkan saja dengan hawa kekuatan. Kami akan segera datang membantumu. Tidak peduli ke tempat berbahaya manapun kamu pergi. Ternyata kau ingin menjalin hubungan baik denganku. Baiklah, jika saat itu benar-benar terjadi, aku tidak akan sungkan memanggilmu. Begitu juga denganmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Aku tidak akan pernah ingkar janji, kata King sambil berterima kasih. Setelah itu ular jiwa es kembali ke dasar danau. Begitu juga dengan King kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama berselang, King tiba di tempat yang ditunjukkan hati api King Lian. Tempat yang dimaksud adalah pagoda gua api lotus yang dilindungi formasi yang kuat. Hati api King Lian mengatakan, tubuhnya berada di goa api lotus tepat di bawah pagoda. King mendekatinya dan mencoba menerobos formasi pelindungnya. Ternyata aura di sekitar gua api lotus ini sama persis dengan hutan kabut. Ini pasti pedang angin tanpa aura yang membuatnya. King menerobos formasi pelindung. Sedikit demi sedikit formasi pelindung mulai hancur. Formasi ini memang kuat. Bahkan untuk seorang kesatria yang Jing pun takkan mampu menghancurkannya. Tapi bagiku yang memiliki pengetahuan dewa, ini tidak ada bedanya dengan udara kosong, kata King sambil menerobos formasi itu. Kemudian King bergegas menuju tempat tubuh hati api King Lian yang tersegel. Beberapa detik kemudian, King sampai di kolam api langit atau tubuh hati api King Lian. Sedikit penjelasan, tubuh hati api King Lian bukan berbentuk tubuh seperti manusia, melainkan berbentuk api pada umumnya. Ketika api langit menyatu dengan jiwanya, barulah mampu membentuk sebuah tubuh. Dan jika terkena api ini, kurang dari 1 menit akan hancur menjadi abu. Kita lanjut ke ceritanya. King bersila tidak jauh dari api langit. Kemudian dengan kekuatannya menghisap api langit ke tubuhnya, agar api langit menyatu dengan hati api King Lian atau jiwa api langit. Tak lama berselang, api langit telah terhisap semua ke tubuh King. Secara bersamaan, kekuatan King naik ke tingkat Weijing level 3. Dan terlihat kini hati api King Lian memiliki 3 tubuh. Dan dia terlihat sangat senang telah menyatu kembali ke tubuhnya setelah sekian lama terpisah. Hati api King Lian meminta King untuk menunggunya. Dia akan menyatukan ketiga tubuhnya. Hati api King Lian juga mengatakan setelah penyatuan ketiga tubuhnya selesai, baik kekuatannya maupun kekuatan King akan kembali naik level. Di saat hati api King Lian fokus melakukan penyatuan ketiga tubuhnya, King menggunakan kesadaran kaisar dewanya untuk melihat tindakan apa saja yang dilakukan perguruan tinggi Singkong.
King melihat kepala perguruan dan seseorang yang bernama Zhang Danpeng berada tak jauh dari pagoda Gua Api Lotus. Zhang datang menghadap kepala perguruan, melaporkan tindakan 3 murid suci yang telah mengumpulkan prajurit pribadi di kota Tianyu untuk menyerang keluarga Yun. Walaupun sudah dihalangi orang-orang perintah pengampunan dari asosiasi ramuan, tapi tak berhasil menghalanginya. Sehingga banyak orang-orang keluarga Yun dari kota Tianyu yang mati, bahkan anak-anak juga mereka bunuh. Mendengar laporan dari Zhang, kepala perguruan sangat murka. 3 murid suci sudah tak menghormatinya. Kemudian, kepala perguruan memerintahkan Zhang untuk memberitahu wakil Liu membawa orang-orang yang kekuatannya berada di atas tingkat Yuejing level 3 ke kota Tianyu untuk melindungi keluarga Yun dan menyuruh mengirim sekelompok orang untuk mencari keberadaan King. King tak menyangka perguruan tinggi Singkong begitu peduli kepadanya, sampai-sampai mengerahkan orang-orang perguruan tinggi untuk melindungi keluarga Yun. King berjanji akan membalas budi kepada perguruan tinggi. Tak berselang lama, hati api King Lian telah selesai menyatukan ketiga tubuhnya. Secara bersamaan level King naik pesat dari level 3 ke level 9, atau dikenal sebagai alam ekstrim. "Para sampah, kematian kalian sudah tiba," kata King tersenyum tipis penuh amarah. Di waktu yang sama, kekuatan formasi yang melindungi pagoda Gua Api Lotus bergejolak hingga terjadi pergerakan besar di atas pagoda Gua Api Lotus. Kepala perguruan terkejut melihat ada yang tak beres dengan pagoda Gua Api Lotus. Kepala perguruan segera bergegas masuk ke Gua Api Lotus. Dia berpikir ada yang mencuri api langit. Begitu sampai di dalam Gua Api Lotus, kepala perguruan terkejut. Ternyata yang membuat pergerakan besar adalah King yang telah menyerap api langit. "Kau jangan berbuat konyol di sini. Itu adalah dasar dari warisan perguruan tinggi," kata kepala perguruan yang terlihat sangat marah besar hingga tubuh gemetaran. Kepala perguruan menatap tajam mengatakan, "Aku tanya padamu, apakah aku selama ini memperlakukanmu dengan buruk? Kenapa kau lakukan ini?" King menundukkan kepala dan mengatakan tujuan yang sebenarnya masuk ke perguruan tinggi Singkong untuk mengambil api langit. Dan karena perguruan tinggi melindungi keluarganya di kota Tianyu, King akan membalas budi atas kebaikan perguruan tinggi. King menambahkan, sekarang dia memiliki kemampuan untuk membantu perguruan tinggi kembali ke puncaknya. Dan King meminta kepala perguruan menguji basis pelatihannya jika kepala perguruan tak percaya kepadanya. Untuk mengetahui kekuatan King saat ini, kepala perguruan menguji basis pelatihan King dengan menyalurkan kekuatannya. Kepala perguruan terkejut begitu mengetahui basis pelatihan King di alam ekstrim. Itu sama seperti leluhur pedang angin tanpa aurora. King kembali mengatakan bahwa King dapat memberitahu tentang kekurangan dalam praktiknya kepala perguruan dan membantu menembus kendala menjadi makhluk bawaan. Tiba-tiba terdengar suara setutu dari luar pagoda yang mengkhawatirkan kepala perguruan karena melihat pergerakan besar di atas pagoda. Setelah melihat basis pelatihan King, kini kepala perguruan mempercayai perkataan King dan mengatakan untuk tak mengatakan apapun tentang api langit kepada siapapun, lalu mengajak King keluar pagoda. Setibanya di luar pagoda, Sututu bertanya apa yang telah terjadi dengan api langit. Kepala perguruan hanya mengatakan tidak terjadi apa-apa. Dirinya bersama King di dalam hanya mendiskusikan cara pelatihan saja. Setelah itu, kepala perguruan memberikan Sututu hadiah seperti yang telah dijanjikan, berupa tongkat roh matahari yang ditempa oleh pengrajin terampil dibuat dari cabang pohon Dewa Matahari. Mata Sututu berbinar-binar mendapatkan tongkat roh matahari. Kepala perguruan mengatakan akan tetapi pelatihan Sututu di Gua Api Lotus sementara tertunda, sehingga membuat Sututu sangat sedih karena sudah lama menantikannya. Menurut kepala perguruan, ada yang lebih penting yang harus dilakukan Sututu, yaitu menjadi perwakilan perguruan tinggi Singkong di pertempuran Tianjiao yang diadakan 50 tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dan jika Sututu bisa mendapatkan 3 besar, itu akan sangat berpengaruh untuk masa depan Sututu. Sedangkan King yang tak bisa mengikuti pertempuran Tianjiao berpamitan kepada Sututu dan kepala perguruan. Dia harus bergegas kembali ke kota Tianyu untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah berpamitan, King segera pergi menuju ke kota Tianyu. King berharap wakil Liu yang telah diutus kepala perguruan mampu mengendalikan situasi untuk sementara. Beralih ke gerbang kota Tianyu, terlihat keluarga King telah tertangkap. Sedangkan wakil Liu melawan bawahan 3 murid suci terkena serangan lawannya. Wakil Liu mudah dikalahkan karena sebelumnya diracuni secara diam-diam oleh seorang pria bernama Bu Changpeng.
orang dari asosiasi ramuan yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Yun. Mereka terlihat sangat senang karena telah berhasil mengalahkan keluarga Yun kota Tianyu dan orang-orang perguruan tinggi Singkong. Tak berselang lama, King tiba di sana, langsung menyerang orang-orang yang menangkap keluarganya dengan api langit. Dalam sekejap mata, mereka hangus terbakar dan menjadi debu. Lalu King melepaskan tali yang mengikat keluarganya dengan api roh. Setelah itu, King berjalan ke hadapan Wakil Liu berterima kasih karena telah mati-matian menjaga keluarganya dan memberikan pil penawar racun dan juga meminta Wakil Liu untuk beristirahat mengobati lukanya. Sedangkan King akan membereskan semuanya. Pencuri tua, apakah kau tetua yang dikirim oleh asosiasi ramuan untuk melindungi keluargaku yang akan berakhir besok pagi? Tanya King kepada Bu Changpeng yang sedang menutup hidungnya yang tak tahan bau gosong orang yang terbakar. Dasar bocah. Menurut catatan kalender ramuan unik dari asosiasi ramuan, 1 bulan sama dengan 27 hari untuk rakyat biasa. Perlindungan dari asosiasi ramuan telah kadaluarsa. Tentang yang dipercayakan oleh Yunhai untuk menyerang keluarga Yunmu, itu karena perlindungan dari asosiasi ramuan telah berakhir. Mendengar itu, King sangat marah. King menyerang Bu Changpeng dengan api langit sambil mengatakan, "Pergilah ke neraka, anjing dari 3 keluarga besar." Tapi sayangnya, Yunhai segera datang menahan serangan King dengan senjata pusaka sehingga api langit terhisap ke senjata pusaka itu. Sambil mengarahkan pedang kepada King, Yunhai mengatakan, "Hari ini aku akan membalas dendam untuk adikku Yunpan." Tanpa membalas perkataan Yunhai, King secepat kilat menyerang Yunhai, memukulnya hingga terhempas menghantam dinding dan membuat dinding itu retak. Bu Changpeng dan para bawahan lainnya segera melarikan diri setelah melihat kekuatan King yang begitu besar. Ingin melarikan diri ya? Roh api, bakar semuanya. Jangan ada yang lolos, perintah King kepada hati api King Lian. Hati api King Lian segera menyerang dan membakar mereka bersama-sama tanpa ada yang lolos satupun. Mereka semua berteriak kesakitan terkena api yang sangat panas hingga menjadi debu. Yunhai segera bangkit menyerang King sambil mengatakan, "Matilah penjahat tercela." King juga menyerang menggabungkan kekuatan api langit dengan kekuatan sarung pedangnya. Hingga pedang Yunhai patah. Yunhai tak percaya dirinya seorang pemilik seni pedang tingkat kaisar. Serangannya bisa dipatahkan. King langsung menerjang ke arah Yunhai dan menebasnya dengan sarung pedangnya. Hingga tubuh Yunhai hancur berkeping-keping. 1 dari 3 murid suci telah mati. Tersisa 2 lagi. Tunggulah giliran kalian, kata King penuh amarah.